Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Khalid bin Ma'dan. Imam Khalid bin Ma'dan. Fama ra'aitu mongko ora ningali sapa ingsun, saya enggak melihat ahadan ing wong suwiji aksara kang luwih akeh. Saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak apane tilawatan oleh maca lil Qur'anil azimi maring Qur'an kang agung min Mu'adzin timbang saking Mu'ad. Saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Qur'an daripada Mu'ad di hadzal hadits krana ikilah hadis al-azimi kang agung. Karena hadis yang panjang di atas tadi itu memberikan efek setelahnya itu Mu'ad itu menjadi orang yang bacaan Qur'annya itu luar biasa banyaknya tiap hari. Bahkan sampai Imam Khalid menyampaikan, saya tidak melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran daripada Mu'ad setelah adanya hadis ini. Artinya Mu'ad itu terus sibuk waktunya hanya untuk membaca Quran. Memang hadis yang dahsyat tadi itu, yang 7 malaikat di 7 langit. Fata ammal mongko angen-angen sira. Ayyuhar raghibu, he wong kang demen fil ilmi dalam ilmu. Maka kita harus berpikir benar pada orang yang dianggap orang yang ahli yang senang terhadap ilmu. Hadhil khisalah ing ikilah pira-pira perkara tentang permasalahan masalah amal perbuatan yang akan sampai kepada Allah itu benar-benar perbuatan yang memang hanya murni karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam lan ngerti sira. Anna a'dhamal asbabi sak temene lebih agunge pira-pira sebab bahwa lebih besarnya sebab firusuhi hadhil khaba'iti dalam tumancepe ikilah pira-pira perkara kang jember fil qalbi ing dalam ati, bahwa yang paling banyak menjadi sebab sehingga menancapnya akhlak yang tidak baik dalam hati itu adalah iku thalabul ilmi, ngolet ilmu atau amrih ilmu tapi arahnya li ajlil mubahati krono arahe agung-agungan wal munafasati lan apik-apikan. Mencari ilmu tapi tujuan atau arahnya itu untuk hebat-hebatan, untuk top-topan, untuk bagus-bagusan dengan yang lain gitu. Itu menjadi penyebab akhirnya masuknya atau menancapnya sifat khobais itu di dalam hati seseorang. Fal amiyu mongko utahe wong kang bodoh iku bimakzilin. Kalau wong kang ngedoh an aktsari hadhil khisali saking ikilah lebih akeh pira-pira perkara atau ikilah pira-pira tingkah. Kalau orang bodoh itu justru banyaknya tidak atau bahkan banyaknya menjauh dari khisol di atas, dari perkara yang tidak baik tersebut di atas. Karena dia tidak memang orang ami, orang umum itu tidak neko-neko.
Makanya sesuai Imam Ghazali sampai menyampaikan bahwa aktsaru ahli jannah, banyak-banyaknya, banyak-banyaknya, atau yang paling yang lebih banyak lah, yang lebih banyak ahli surga itu justru kebanyakan adalah orang-orang yang bukan orang-orang pandai, tapi orang-orang yang lugu bahasanya. Al-bulhu, aktsaru ahli jannah al-bulhu. Bulhu itu artinya apa ya? Ya lugu ya, tidak neko-neko. Wal mutafaqihu utawi wong kang ahli fikih iku mustahdifun ingkang menang atau ingkang ya laha iku mustahdifun wong kang menang atau madhep menghadap laha maring ikilah khisol. Wa huwa utawi mutafaqih iku muta'arridun wong kang mentokake atau menghadap lil halaki maring kerusakan bisa babiha kelawan sebab ikilah khisol. Kalau orang yang pinter, orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang dianggap orang-orang hebat dalam pemikiran, itu justru kebanyakan malah apa kepada perkara yang di atas, yaitu tentang masalah hasud, masalah ujub, ria, itu justru banyak sekali yang tergoda dengan hal-hal tersebut. Fangdur mongko angen-angen sira ayu umurika utawi endine perkara ira iku ahammu luwih wigati anta ta'allama apa to yen to belajar sira atau ngerti sira kaifiyatul hadri ing carane ngreksa min hadhil muhlikati saking ikilah perkara kang rusake. Maka kita harus ngangen-angen apa yang lebih penting untuk diri kita. Apakah kita belajar atau kita untuk mengetahui cara untuk menjaga dari hal yang merusak itu tadi. Watastahila lan ketunggul sira bi islahi qalbika kelawan bagusi ati ira wa imarati akhiratika lan ngramekake akhirat sira. Amil ahammu apa tau tahi kang lebih wigati iku antahudo yento manjing gunem atau yento terjerumus sapa sira ma'al khaidina satane wong-wong kang ahli manjing gunem. Maksudnya dengan orang-orang yang banyak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus pengangan-angan apakah yang penting bagi kita itu adalah kita belajar untuk bisa mengetahui cara menjaga diri kita, hati kita, menjaga membaguskan hati kita, untuk meremehkan akhirat kita dengan dari sesuatu yang membahayakan di atas tadi, seperti ujub dan sebagainya. Apa yang lebih penting itu kemudian kita malah justru terjerumus pada obrolan-obrolan yang tidak bermakna, obrolan-obrolan yang justru banyaknya justru menggunjing atau kemudian membahas kesalahan seseorang dan sebagainya. Fatat lubah mongko amri sapa sira minal ilmi. Fatat lubah mongko sebabe amri sapa sira minal ilmi saking ilmu ma ing barang huwa kang utawi iku sababu ziyadatil kibri dari sebabe tambah takabur waria ilan ria wal hasadilan hasud wal ujbi lan ujub hatta tahlika sehingga rusak sapa sira sehingga kamu rusak ma'al halikina sertane wong-wong kang rusak kabeh. Sehingga setelah itu kemudian kita berusaha lagi karena awal dasarnya mencari ilmu itu adalah untuk hebat-hebatan dan sebagainya, mencari ilmu lagi di mana ilmu tersebut itu justru menjadi sebab tambahnya takabur, tambahnya ria, akhirnya menjadi tambah untuk iri dengki, tambah ujub sehingga rusak dengan orang-orang yang rusak. Nauzubillah min dzalik. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna hadhil khisala saat temene ikilah biro-biro pekerti atau ikilah biro-biro perkara asal kang telu. Ketahuilah bahwa perkara tiga ya yang di atas tadi, yang riya, ujub dan hasud ini. Iku min ummahati khabaithil qulubi. Iku min ummahati khabaithil qulubi setengah saking biro-biro pokoke biro-biro jembere ati atau jembere biro-biro pekerti ati. Walaha lan iku kaduwe khisalil salat
ata hadil khisal maghrasun utawi nggon tumancep wahidun kang siji atau nggon tancepan wahidun kang siji. Munculnya perkara tiga itu justru sumberannya, tempat untuk menancapnya, sehingga pertama bisa terkena penyakit tiga ini awal mulanya hanya satu. Apa itu? Wahua utawi maghras, tempat nancapnya tiga hal di atas tadi, iku hubbud dunya, cinta dunia. Iku hubbud dunya, demen maring dunia. Ya, hasud karena masalah duniawi juga. Ria juga tentang masalah ketenaran duniawi juga, dan seterusnya. Walidzalika lan krana ikilah mengkono-mengkono mazkur atau mengkono ikilah maghrasun wahid wa huwa hubbud dunya. Qala ngendika sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyampaikan satu hadis. Qala ngendika sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya utawi demen dunia iku ra'su kulli khati'atin, dadi pokoke pira-pira kejelekan atau dari pokoknya saben-saben kejelekan. Jadi cinta dunia itu menjadi induk, menjadi pokok semua kejelekan. Karena ketika banyak orang yang mempertahankan ketenaran mati-matian, mempertahankan harga diri, bahkan yang lain sampai dibiayai, bahkan sampai bermacam-macam, itu karena memang ya itu hubbud dunya itu tadi, hubbud dunya. Wa ma'adzalika lan sartane wa ma'ahadza lan sartane ikilah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, yang padahal begitu. Fad dunya utawi dunya iku mazra'atun, dadi pegagan lil akhirati kadil akhirat. Toh dengan seperti itu tetap kondisinya dunia itu adalah tempat di mana kita menanam untuk bekal kita di akhirat. Mau nggak mau kita harus bisa hidup kita harus hidupnya di dunia, kita bekerja di dunia, kita makan minum di dunia, kita bergaul di dunia, dan seterusnya. Dan dunia ini memang tempat untuk mencari bekal kita ke akhirat. Maka terusannya, faman mongko dewe sapane wong iku akhoda ngalap sapa man minat dunia saking dunya, maka barang siapa yang mengambil dunia biqudrati darurati, kelawan kira-kira kang pasti atau kelawan kadar darurah, dengan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan sekali, yasta'inu kang amrih pitulung sapa man biha kelawan dunia alal akhirati, ing atase akhirat, yang mana dia bisa mengambil menolong dirinya dengan dunia tersebut untuk menuju ke akhirat. Fad dunya mongko dunya iku masra'atuhu, dadi pegagane man, menjadi ladangnya orang tersebut untuk bekal ke akhirat. Wa man utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa wong ad-dunya ing dunya, ayo barang siapa yang mengharapkan dunia, liyatana ama krono araih enak-enakan sapa man biha kelawan dunia, dia mengambil dunia untuk bisa menikmati dunia sepuasnya, untuk supaya merasa nyaman di dunia, merasa enak di dunia. Fad dunya mongko utawi dunya iku mahlakatuhu, nggon kerusakan man. Maka kalau seperti itu kejadiannya, seperti niatnya mencari dunia itu justru untuk keenakan, untuk merasa nyaman di dunia, maka dunia itu justru akan merusaknya. Fahadihi mongko utawi ikilah madkur. Fahadihi selesai nih. Fahadihi mongko ikilah madkur, apa yang sudah disebutkan di atas. Ikun nubdatun petilan. Ikun nubdatun sak pantane kalam, sepetilane omongan. Yasirotun kang sedidik. Min dhahiri ilmi taqwa, saking dhahire ilmu takwa. Yang sudah disebutkan di atas semuanya itu adalah sepenggal sedikit penggalan dari pembahasan tentang dhahirnya ilmu takwa. Wahia utawi nubdah, penggalan tersebut iku bidayatul hidayati, kawitane pituduh. Itu adalah bidayatul hidayah. Fa in jarabta mongko lamun to nyoba sira, kalau kita mencoba biha kelawan bidayatul hidayah nafsaka ing nafsu ira, wa wa'adka
lan manut apa nafsu ing sira alaiha ing atase bidayah fa'alaika mongko netepono sira bi kitab ihya ulumuddin kelawan kitab Ihya Ulumuddin li ta'rifa supaya ngerti sapa sira kaifiyatal wusuli ing tata carane wusul ila batinit taqwa maring batinit taqwa. Ketika kamu mencoba, ketika kita mencoba nafsu kita dengan bidayatul hidayah di atas tadi yang pembahasannya lumayan panjang. Kemudian kita kemudian nafsu kita mengikuti, menerimanya, mau menerima itu, menurut benar, maka kemudian kita beralih lagi, meningkatkan diri untuk bisa mengetahui caranya usul kepada batinit taqwa. Ila batinit taqwa maring batinit taqwa. Di mana pelajaran itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian faida amarta mongko nalikane wis bisa ngramekno sira takwa kelawan takwa. Ketika kita sudah bisa menghiasi diri kita, batin kita dengan takwa, batin qalbika ing batin ati sira, fa inda dalika mongko nalikane mengkono apa amarta bitakwa batin qalbik tartafi'u maka menjadi naik atau maka menjadi hilang, maka menjadi terbuka, maka menjadi hilang apa al-hujubu biro-biro hijab. Bainaka ing dalam antarane sira wa baina rabbika lan ing dalam antarane pangeran ira. Maka hilanglah hijab antara kita dengan Allah. Wa tangkasyifu lan dadi kebuka laka kaduwe sira apa anwarul ma'arifi biro-biro nure ma'rifat. Maka yang disebut dengan mukasyafah. Ketika kita sudah bisa meramaikan batin kita dengan batin kita dengan ketakwaannya kepada Allah, maka ketika seperti itu akan hilang hijab-hijab antara kita dengan Allah dan terbuka semua atau terbuka bagi kita semua nur-nur ma'rifat, maka menjadi mukasyafah. Wa tatafajjaru lan dadi mancur-mancur min qalbika saking ati ira apa ya nabiul hikami biro-biro sumberane hikmah, maka menjadi nyumber dari hati kita sumberan-sumberan hikmah. Kata tadihu lan dadi pertelo menjadi jelas laka kaduwe sira bagi kita apa asrarul mulki biro-biro rahasiane kraton dunia wal malakuti lan biro-biro kraton langit. Maka semua rahasia sir-sir mulki wal malakut terbuka menjadi jelas. Udah jadi wali kalau seperti itu. Wa yatayassaru lan dadi gampang laka kaduwe sira minal ulumi saking pira-pira ilmu apa ma barang tastahqiru kang milang ino sapa sira bihi kelawan ma hadhil uluma ing ikilah pira-pira ilmu al muhaddatsata kang anyar-anyar atau kang den anyarake. Maka ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang baru udah semua gampang, jadi gampang. Allah tilam yakun kang ora ono ikulah kadua ilmu muhaddatsah apa zikrun sebutan fi zamani sahabati ing dalam zaman para sahabat, yang mana di dalam zaman sahabat tidak ada ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu yang bulat-bulat atau ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang seperti ilmu retorika bahasa, ilmu bagaimana membuat bahasa itu menjadi, yang di dalam zaman sahabat itu tidak ada ilmu bagaimana perdebatan yang baik, yang dimana zaman sahabat itu tidak dibahas. Tidak ada sebutan zaman sahabat. Yang Allah tilam yakun laha dzikrun, Allah tilam yakun kang ora ana iku laha kadue ulumul muhaddatsah apa dzikrun sebutan fi zaman sahabati radhiyallahu anhum dalam zaman sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in lan bir tabi'in. Wa ing kung talan lamun ana sapa sira iku tatlubu nyupri sapa sira al ilma ing ilmu minal qili wal qali saking ilmu qil wal qal maunya ilmu perdebatan ini, ilmu para padu. Ilmu yang untuk berdebat. Wal miroi lan ya debat, wal jidali lan bantah-bantahan. Fama mongko buh gawa utawi apa suwiji-wiji ku a'dhamu luwih banget. Iku a'dhamu luwih banget take musibataka ing bilai sira. Maka apa yang lebih membesarkan kepada musibahmu kalau masih kemudian ilmu yang seperti itu untuk berbantah-bantahan, untuk supaya berdebat menang, menjadi orang hebat, mencari ilmu untuk menambah
amunisi untuk mengalahkan seseorang dan sebagainya. Maka musibah apa yang lebih besar daripada itu? Wa ma mangko gawa utawi apa suwiji-wiji ku atwala lebih suwe apa ma ta'abaka, lebih nyuwekake, lebih ndawakake apa ma ta'abaka ing kangelan sira. Maka apa yang lebih memperlama kesulitanmu, kamu akan lebih sulit nantinya, justru akan lebih tersiksa. Wa ma mangko gawa utawi apa suwiji-wiji ku a'dham lebih lebih ngagungake apa makhir manaka ing kinalinganiro ing terhalang kecegah sapa sira wa khusranaka lan kepetunaniro, maka justru kita akan lebih banyak terhalang, lebih banyak kerugian-kerugian yang untuk diri kita ketika kita mendalami tentang masalah ilmu-ilmu tentang masalah perdebatan, bagaimana cara jidal, berbantah-bantahan dan sebagainya. Karena di zaman sahabat nggak ada yang seperti itu. Fakmal mongko ngamalno sira ma ing barang sita kang karep sapa sira. Sita kang karep sapa sira. Fa inna dunya karena sakmene dunya allati tatlubuha kang golet sapa sira ing dunya bidini kelawan agama, bidini kelawan agama. Karena dunia yang dicari dengan agama ikulah taslamu ora bisa selamat sapa sira, ikulah taslamu ora bisa selametake apa dunia laka maring sira. Dunia yang kamu cari dengan agama nggak bisa menyelamatkanmu. Wal akhirata lan setuhna akhirat ikutus labu dan dedel apa akhirat mingka saking sira, dan akhirat justru terbuang dari hatimu. Faman mangko tadi sapane wong iku tolaba amri sapa man ad-dunya ing dunya bidini kelawan agama. Dan siapa yang mencari dunia dengan agama khosarahuma mongko ngrusak sapa man ing dunia lan akhirat, atau ing dunia lan akhirat ya. Jami'an halis kabehane. Barang siapa yang mencari dunia dengan agama, maka dunia dan akhirat rusak semuanya. Wa man utahe sapane wong iku taroka ninggal sapa man, barang siapa yang meninggalkan dunia. Wa man utahe sapane wong iku taroka ninggal sapa man ad-dunya ing dunia lidini krana agama rabihahuma mongko bahati sapa man ing dunia lan akhirat jami'an halis kabehane. Barang siapa yang mencari meninggalkan dunia untuk akhirat, dia menjadi orang yang beruntung. Fahadihi mongko tawi kilah madkur yang sudah disebut iku jumalul hidayati, pira-pira kumpulane pituduh ila bidayati tariqi maring kawitane dalan. Itu adalah beberapa kumpulannya hidayah untuk memulai jalan menuju Allah. Fi muamalatika ing dalam mertepungan amal sapa sira, atau ing dalam muamalah sira, untuk muamalah ma'allahi ta'ala serta Allah ta'ala. Untuk kita bisa bermuamalah itu ya bergaul dengan Allah. Bi adai awamirihi kelawan nekani biro-biro perintah Allah Ta'ala, wajtina binawahihi lan ngedoi biro-biro larangannya Allah Ta'ala. Jadi apa yang sudah disebutkan di atas semua tadi itu adalah permulaan daripada jalan untuk bermuamalah dengan Allah dengan cara yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wa usyiru lan aweh isyarah sapa ingsun alaika ing atase sira al-ana ing dalam saiki bi jumalin lawan biro-biro jumlah minal adabi saking biro-biro tata krama. Sekarang Imam Ghazali akan memberikan kutipan-kutipan atau kumpulan-kumpulan dari beberapa adab, tata cara adab litu akhida supaya natrapi sapa sira nafsaka ing nafsu ira biha kelawan jumlah, supaya kita bisa menerapkan atau bisa menatrapi di sini itu kita bisa menghukum nafsu kita dengan jumlah dari adab di sini. Coba nafsu kita mau apa enggak, membangkang apa nurut, fi mukhalatotika ing dalam oleh percampuran sapa sira
ma'a ibadillahi ta'ala sertane pira-pira kawulane Allah taala. Wa suhbatika lan oleh kekancan sira ma'ahum sertane ibadillah fid dunya ing dalam dunya. Dalam kita bergaul dengan sesama hamba Allah dan kita berteman dengan mereka di dalam dunia, bagaimana tata caranya, adabnya seperti apa, ini dibahas di pembahasan yang berikutnya. Al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jal wa ma'al khalqi. Tata cara, adab, bagaimana berteman, bermuamasyarah dengan Khalik, dengan Allah, dan dengan makhluk, dengan sesama manusia dan selain Allah intinya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, memahami, dan menerapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita terapkan dalam diri kita, kemudian hati kita bisa menerima dengan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi pelajaran yang ada dalam bidayatul hidayah. Mudah-mudahan bisa menerimanya, bisa menyesuaikan hati kita dengan apa yang ada di pelajaran bidayatul hidayah ini. Yang dari awal itu, dari bagaimana tata cara kita tidur, bangun, makan, dan sebagainya. Bahkan menjaga hati kita, penyakit hati kita, anggota badan kita yang harus kita jaga itu benar-benar terjaga betul. Sehingga ketika diri kita itu bisa mau menerima semua semua yang diterangkan, semua pelajaran yang ada di dalam bidayatul hidayah ini, insya Allah nanti terbuka hijab-hijab dan akan keluar hikmah-hikmah dari diri kita. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Ada kalau beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan, kita bahas, nanti kita bahas melalui WA atau apa, mungkin seperti itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cukup dulu. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.